Prokasma, program podcast kita semua. Di kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Di halte itu ku tunggu senyum manismu kekasih. Usai tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau senyum tersipu malu ketika ku sapa engkau. Genggamlah jari, genggamlah hati ini. Itu dia intro atau lagu pembuka di Prokasma episode ke-40 hari ini. Waduh. Kamu bikin pala saja. Tadinya nanti mau bikin apa sih namanya? Yang kedua tuh. Apaan? Suara kedua itu, Om. Oh, suara kedua tapi jadi suara kambing. jadi saya ke bawah pales tadi. Dan ini mudah-mudahan gak kena copyright lagi. Karena yang kemarin itu yang kita bahas video klip itu copyright ya? Itu kena copyright. Padahal kita suara jelek banget ya. Iya. Suara kita jelek banget tapi kena copyright. Iya. Oke. Nih Om, ada kabar gembira nih Om buat apa sih namanya, buat seluruh pemuda-pemudi terutama kaum pelajar lah gitu di seluruh Indonesia gitu. Dengan diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka itu. Waduh, 100% sekarang ya. Dan ya saya juga sebagai apa sih namanya ya siswa SMK negeri juga merasakan ya. Dan ini diperkuat dengan diterbitkannya surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Dalam SKB terbaru, satuan pendidikan wajib menggelar pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Dan ini masih terbatas. Soalnya kan kita misalkan SMK aja ya, dari pagi biasanya selesai itu jam 15.40. Nah, itu 15.40. Tapi kita sekarang baru sampai 13.40 ya. 13.40 kita sudah pulang gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada. Dan itu hanya berlaku untuk daerah yang level 1. Ya, level 1. Cuma berarti Kuningan itu masuknya level 1. Masih level 1 ya. Cuma yang terlalu pedes. Belum. Yang mengkhawatirkan sekarang Om Imron udah banyak. Oh iya itu ya. Ada lagi varian itu ya. Varian baru namanya Om Imron. Ya, udah kayak martabak spesial aja, banyak variannya ya Om ya. Tadi terakhir saya lihat ada 627. 627. 2 hari yang lalu 400, jadi sehari bisa nambah 100, kan gila tuh. Om Imron. Dan ini bukan bahaya juga ya. Takutnya nanti pas lebaran kita Bang Toib nggak bisa pulang lagi. Itu bisa jadi nanti kan Bang Toib jilid 3. Ini lebaran ketiga dan puasa ketiga, tapi kita tidak berharap sih ya. Bang Toib bisa pulang. Dan semoga Om Imronnya tidak merajalela. Nah itu, dan nggak terjadi lagi Bang Toib jilid 3 gitu. Gitu ya. Tapi kita kembali ke, saya pengen coba untuk bicara tentang kembalinya si anak hilang. Kembalinya si anak hilang. Oh enggak, kembalinya si anak rebahan. Los boy rebahan. Lu sendiri ngerasa kayak gimana nih setelah 2 tahun, hampir 2 tahun diam di rumah sebagai salah satu pelajar, bagaimana menyikapi pembelajaran tatap muka yang sekarang ini? Ya kalau saya sih cukup bahagia ya, sumringah lah gitu dengar kabar yang kayak gini, apalagi kan
kita selama 2 tahun yang ya terutama angkatan saya kelas 12 ya. Itu tuh kalau diceritain gimana ya? Kelas 10 itu cuma 8 bulan Om. 10 8 bulan. Ya, kelas 10 itu 8 bulan cuman suruh tidur. Ya, cuman nguap terus terlalap, bangun-bangun udah kelas 12. Udah kelas 12 lagi gitu. Gila banget sih itu udah nggak tahu yang namanya apa sih ada kelas kayak gimana. Terus kelas sendiri aja nih, kelas sendiri tuh nggak punya gitu. Maksudnya? Ya kelas 11 gitu. Kita nggak ngerasain kelas 11 gitu. Oh, kelas nggak ngerasain kelas 11 ya. Langsung tiba-tiba sekarang udah mau keluar aja gitu tiba-tiba. Tapi dibanding antara luring dan daring enakan mana? Luring sama daring ya. Ada ini sih, ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau dari daring itu kelebihannya yaitu kita bisa bisa nyantai gitu, belajar sambil nyantai. Tapi baik nggak sih gitu belajar sambil nyantai gimana? Ya intinya gitulah. Jadi belajarnya fleksibel gitu Om. Nggak terpatok sama waktu, paling ada deadline sehari 2 hari. Terus kekurangannya kalau dari daring ini ya itu sih, jadi kekurangannya kita itu jarang bersosialisasi lah gitu. Bareng teman-teman, terus bareng sama guru-guru sharing-sharing. Paling itu juga 1-2 orang anak lah yang deket sama guru gitu, menjadikan relasi kemana-mana gitu. Yang selebihnya ya tahu sendiri lah gimana gitu pembelajaran daring. Kalau luring itu banyak kelebihannya gitu. Kekurangannya mungkin kalau misalkan ketemu guru killer ya. Itu sih itu yang paling ditakutin gitu selama pembelajaran. Ketika ngedenger bahwa PTM 100% akan diberlakukan, reaksi apa yang kamu apa reaksi kamu gitu loh ketika mendengar PTM 100% diberlakukan? Ya awalnya sih nggak percaya aja gitu. Kan tadinya sempat ada wacana kalau misalkan bakalan ada lagi sekolah, tapi itu juga dibatasi gitu. Dibatasi dalam artian dibagi per sesi gitu, nggak langsung semuanya satu sekolah disekolahin langsung gitu. Tiba-tiba gak taunya emang benar setelah ada vaksinasi di tahap kedua ini, alhamdulillah gitu kita bisa ngumpul bareng lagi di sekolah, kita bisa jajan lagi ke kantin dengan gak darmaji sekarang ya. Di kantin depan kelas. Nah, di kantin depan kelas gitu. Ini yang tadi. Sebetulnya tadi itu saya pengen request lagu apa sih? Kisah kasih di sekolah ya. Cuman itu sih yang saya tahu, yang tadi saya kurang hafal lagunya. Itu tadi lagunya Iwan Fals. Oh, Iwan Fals juga ya. Buku ini aku pinjam. Oh, emang Om Iwan ini the best dari segala macam kalangan usia, dari mulai tua sampai muda ada lah gitu. Kembali lagi ke PTM. Jujur. Yeah. Seneng apa enggak atau 100% lagi gitu. Gimana? Gini Om. Seneng sih. Senengnya itu lebih ke gimana ya? 50-50 lah Om. Terutama kan sekarang itu kita kelas 12 di SMK ini sedang menghadapi sidang gitu ya. Nah itu tuh yang jadi tantangan juga. Tiba-tiba kita masuk itu sudah dihadapkan dengan satu cobaan gitu. Gitu cobaannya itu bikin sidang, lo juga ngerasain kan tuh Mas kameramen juga tuh. Itu terus ya seneng juga sih, alhamdulillahnya itu kita bisa, yang paling penting sih bisa ngumpul lagi bareng teman-teman, bisa bersosialisasi lagi, bisa kesana kesini gitu di ruang lingkup sekolah, dan mengenal lingkungan sekolah lagi gitu. Ya paling itu sih Om. Ada nggak hal-hal yang khusus disiapkan untuk menghadapi PTM ini? Misalkan contoh kecilnya seragam tiba-tiba hilang. Nah itu kejadian paling unik itu. Itu kejadian paling unik kalau. Jadi waktu itu kan pas hari memperingati Hari Guru, pas Ulta PGRI itu suruh pakai baju kan kalau misalkan di SMK Negeri 1 Bandung itu ada salah satu baju yang dikhususkan namanya pasus warna hijau itu. Kalau anak-anak Bonti pasti tahu lah yang lihat konten ini ya, semoga aja lihat gitu. Ya itu tiba-tiba aja pas hari H-nya itu kok nggak ada ini ya baju, nggak ada di tumpukan lemari, nggak ada gitu. Akhirnya saya nyoba pinjem ke salah satu alumni gitu. Itu pun angkatan tahun 2017 dan warna itunya kontras banget. Kok bisa kontras gini ya, padahal sama-sama hijau gitu kan. Yang ininya kontras, yang ininya agak hijau gimana gitu, semu-semu gitu. Jadi itu persiapan paling spesial ya menghadapi PTM ya. Emangnya gimana sih?
ya kembali lagi dari tadi Om. Jadi antara percaya gak percaya dan sekarang pun kan pun bisa disebut sekolah, tapi rasanya itu masih PBC itu belum sekolah sih, masih gimana masih ya? Ngerasa bebas gitu. Enggak, bukan sekolah ya. Sekolah gitu aja sih, Om. Ini kan ada perbedaan pola hidup kan? Nah, itu itu perbedaannya. Ada perbedaan yang biasanya hampir 2 tahun ini bangun siang lah bangun gitu siang ya, itu paling. Kemudian tiba-tiba sekarang harus bangun pagi lagi setengah minimal jam 6 itu kamu sudah bangun mandi. Setengah 7 atau jam 7:15 udah berangkat sekolah. Nah, itu gimana tuh cara adaptasinya tuh? Adaptasinya nggak perlu sampai 2 tahun juga ya. Karena kan 2 tahun kita rebahan, 2 tahun lagi kita harus adaptasi, enggak lah gitu. Jadi paling ya itu karena ada satu pendorong dari kita effort ya untuk ada penyemangatnya yaitu kita bisa sekolah lagi. Dari situ kita termotivasi buat bangun pagi lah gitu. Itu sih. Tapi sedihnya itu gimana ya? Jadi sedihnya itu cuman ya sekolah tiba-tiba kelas 12 itu pun cuman kalau kurang lebih 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan. Itu kurang lebih 3 bulan. Jadi nggak sepenuhnya lah gitu. Dan yang yang nggak nyangkanya lagi di sekolahnya itu udah tiba-tiba udah pada bagus aja gitu, ruangan udah keren-keren, difasilitasin gitu, pokoknya udah ciamik lah gitu. Pas pertama kali masuk sekolah, ada nggak rasa canggung ketika pertama kali berinteraksi sama teman-teman? Kalau rasa canggung sih ada sih, tapi paling cuman ke beberapa orang anak aja. Terutama kalau misalkan kita jarang berkomunikasi gitu, lewat daring atau lewat aplikasi-aplikasi di luar yang tatap muka itu paling yang itu sih yang agak canggung gitu. Kita gimana sih kayak tiba-tiba diem gitu, tiba-tiba kayak asing aja gitu. Itu kan pertama kali kan dibagi 2 sesi ya? Ya itu dibagi 2 sesi. Kalau yang kelas 12 mungkin sudah pernah bertemu kan? Nah itu pun. Kalau kelas 11 juga sudah bertemu. Nah kelas 10 yang sesi 1 belum tentu berkenal dengan sesi 2, betul nggak? Iya betul. Nah itu yang saya ngebayangin pas pertama kali masuk gitu mereka. Hah? Ini teman gua ya. Bener nggak? Benar-benar, dan pasti mereka juga nggak pada tahu tuh Om. Jadi teman satu kelas itu nggak pada tahu gitu. Bisa jadi ini bisa jadi perkenalan pertama mereka gitu. Ya sekolah pertama juga perkenalan pertama juga, dan itu luar biasa sih. Udah kita bisa sekolah lagi nih, udah jadi satu kebanggaan tersendiri lah gitu. Aduh, diterima di sekolah lagi nih kita nih. Itu kan terakhir kali kamu sekolah itu kalau tidak salah Februari atau Februari mungkin. Nah itu tuh pas pertama kali si Kolonce masuk ke Indonesia itu. Februari 2020 ya. Itu mata pelajaran apa terakhir yang ya ini yang menjadi menarik nih. Jadi waktu pas pas corona lagi santer-santernya di Indonesia, kalau nggak salah itu ya nggak tahu lah spesimennya berapa ratus orang gitu yang kena ya. Kalau nggak salah bulan Maret itu tuh ada belajar kelompok. Kita itu disuruh belajar kelompok sama satu mata pelajaran fisika waktu itu Om. Dan kebetulan di situ sedang diterbitkannya edaran surat yang katanya nggak diperbolehkan untuk berkerumun dulu untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak terbatas gitu. Nah dari situ anak-anak nekat nih pengen ngadain gathering gitu. Kita kumpulan nih buat bikin ngerjain kelompok fisika ini ya. Terus nggak taunya pas kita ngumpul di satu tempat di rumah teman gitu, tiba-tiba salah satu orang anak teman saya gitu ditelepon sama wali kelas gitu. Dan katanya kamu siap-siap ya, kalian dipanggil minggu depan ke ke ruang BK gitu karena udah ngelanggar itu semuanya. Kalau di situ saya dan teman-teman tuh kayak panik aja gitu, gimana ini kita ya. Dan itu memang modal nekat sih, soalnya kan anak-anaknya juga pada jauh gitu jaraknya. Ada yang dari ujung Kuningan Timur, ada dari yang ujung Kuningan Barat juga itu. Jadi sulit mempersatukannya gitu, dan cara satu-satunya itu sih selain daring gitu ya, gimana lagi gitu. Dan sampai sekarang ini yang masih kepikiran itu yang mata pelajaran itu.
Fisika berarti. Belum selesai ya. Berarti wassalam berarti ya. Ya wassalam, dan kayaknya proyeknya masih banyak sih Om waktu itu. Wawancara bahasa Sunda itu belum. Sampai sekarang juga belum. Sampai sekarang itu dari kelas 10. Astagfirullah. Jadi Pak Iing Pak siapa tuh? Bu siapa itu teh? Bu Novi. Bu Yaya tuh siapa tuh? Bu Yaya. Bu Yaya itu. Ini tugas tahun 2020 belum pada selesai, Bu. Parah sih ini. Fisikanya siapa, Bu Nina? Ya itu fisikanya Bu Nina. Ini bikin mobil-mobilan apa sih waktu itu? Lupa lagi, ya katanya. Berarti itu dua pelajaran itu yang tugasnya sampai sekarang tidak pernah dikerjakan. Ya itu sampai sekarang masih keingetan dan masih kepikiran. Masih merasa punya hutang nggak? Merasa punya hutang sih masih. Kalau misalkan ditagih pun ya gimana lagi gitu. Kita kan udah kelas 12 jadi. Jadi dianggap empus gitu. Iya gitu, jadi kayak apa ya? Kayak hembusan angin aja gitu, kayak kentut aja gitu. Tiba-tiba udah nggak ada lagi, kayak nggak ada problem lagi aja gitu. Terus saya pengen tahu nih, ketika kemarin pertama kali mendengar kabar bahwa Assalamualaikum anak-anakku tercinta, pada hari Senin nanti kita mulai pembelajaran tatap muka 100%. Nah, ketika mendengar itu, apa sih yang paling ditunggu di sekolah? Ya, yang paling ditunggu di sekolah itu pasti selain dari kita kumpul-kumpul, paling kita apa sih namanya? Lihat situasi sekolah, terus kita pengen ngerasain gimana sih gitu belajar di kelas dengan guru mata pelajaran produktif yang sebelumnya kita nggak pernah kenal sama sekali gitu Om. Nggak pernah kenal sama guru produktif. Guru produktif, udah kenal. Kalau maksudnya yang mata pelajaran umum, bukan adaptif ya, guru adaptif. Ya ada beberapa lah yang mau kenal gitu. Kalau saya kan sama ini udah malang melintang lah gitu. Sejak lahir ya. Sejak lahir udah kenal. Iya, sejak lahir udah kenal. Nah buat Om sendiri nih, saya mau nanya nih. Ini dengan adanya pembelajaran tatap muka ini, ada nggak sih gitu adaptasi lagi gitu? Ada, jelas sama sih sebetulnya adaptasinya. Ya? Pasti mengubah pola hidup. Yang 3M itu. Iya. Jadi efek terbesar yang saya rasakan di pembelajaran daring itu adalah satu, badan makin gede dan rambut tiba-tiba banyak ubannya gitu. Nah itu daring makanya. Itu gara-gara terlalu banyak di rumah. Jujur tahun 2020 itu rambut saya masih hitam. Itu dia. Masih hitam. Setelah sekarang ini tiba-tiba di sini di bleaching satu persatu ini. Lembar per lembar di bleachingnya. Kayak si Benul ya. Mungkin itu efek sampingnya kali ya. Mungkin efek samping juga betul. Ya. Terus pola tidur juga pasti berubah. Pola bangun ya, terutama pola bangunnya. Yang tadinya jam 12:30 jam 2. Enggak sampai jam 9. Karena paling siang itu jam 8 jam 9. Siang itu jam 8 jam 9. Tiba-tiba harus bangun lagi jam jam 6. Tetaplah sebetulnya setiap subuh itu kan bangun ya. Tapi tidur lagi. Kalau sekarang berarti kan langsung itu ya. Prepare gitu langsung. Kadang-kadang juga tidur lagi juga sih. Cuma langsung dibangunin jam 6, dibangunin lagi gitu. Nah, buat sekarang kan kembali nih Om jadi wali kelas multimedia 3. Ini kan spesialis multimedia 3 kan? Nah, itu gimana sih? Udah ngerasa klop belum sama anak-anaknya atau gimana gitu? Sejauh ini multimedia 3 yang sekarang ini jauh lebih apa ya namanya, kooperatif. Kooperatif. Gimana dong? Jauh lebih kooperatif dengan multimedia yang dulu ya. Ya artinya mungkin karena sistem pembelajaran yang beda juga. Ya mungkin pembelajaran yang beda juga. Kemudian ya apa ya sih? Mungkin ya anak-anaknya juga sudah mulai berpikir dewasa gitu ya, meskipun baru kenal dan yang lainnya. Kalau yang dulu kan saya harus ekstra ya, butuh effort yang lebih gitu ketika saya menghadapi siswa-siswa saya yang saya jadi waliin diwali kelasin gitu. Butuh effort ya. Nah, yang sekarang mudah-mudahan sih tetap istiqomah seperti itu ya. Istiqomah sampai nanti keluar, sampai lulus. Ya, tidak terpeleset gitu ya, tidak terpeleset dan tidak apa ya,
mendapatkan kesulitan untuk membuka pintu baru nanti pada saat keluar. Gitu. Terus kalau misalkan dari situasional, perbedaannya antara daring sama di sekolah itu kan signifikan. Perbedaannya kayak gimana sih? Ya, lebih mengenal karakter siswa. Nah, itu dia. Ketika pasti berhadapan dengan langsung, antara berhadapan dengan layar monitor, itu kita tidak bisa menebak chemistry-nya nggak dapat gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan berhadapan langsung, ngobrol langsung, bicara langsung, oh ya karakter ini si ini A, karakter si ini B, karakter si ini C. Jadi bisa langsung nebak lah kayak gitu. Gitu. Iya, dan ini juga jadi pembelajaran tatap muka ini sangat berdampak positif banget lah gitu buat seluruh kaum pelajar gitu, terutama di Kuningan ya gitu, karena kan kita udah lama juga, udah hampir 2 tahun gitu rebahan aja di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba. Tapi itu sih yang dikagetkannya, kenapa sih gitu pas masuk itu langsung sidang. Itu iya, dan prepare lagi gitu kan. Tapi kan nggak itu juga kan, waktu pertama kali masuk dikasih nafas dulu kan. Ya, waktu itu masih bisa sempat gitu. 2-3 hari masih kan. Sekarang nih saya di sini masih bisa. Hari ketiga cincreng gitu kan. Iya gitu. Sekarang ini saya masih bisa ya, nikmati hari di mana masih bisa tertawa. Mudah-mudahan pengujinya bukan Om Roy. Oke Bang, kayaknya untuk tema kita hari ini tentang bagaimana sih PTM ya, pembelajaran tatap muka ya, yang sudah kita lakukan 1 minggu kemarin, dan mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini seterusnya. Nggak ada lagi Om Imron, varian baru Om Imron. Kalaupun memang sekarang lagi marak di Jakarta, itu dia. Ya mudah-mudahan cepat turun lagi, tidak menyebar lagi seperti halnya terjadi pada bulan-bulan tahun kemarin ya. Yang sampai puncaknya, gelombang kedua yang menurut saya paling mengerikan itu gelombang kedua itu. Karena parno, saya juga parno gitu ya. Takutnya. Ketika tetangga kiri kanan, orang terdekat kita tiba-tiba nggak ada. Itu sih puncaknya pas kemarinnya, puncaknya pas 2021. Juli 2021 itu puncaknya, waduh. Sadis sih di saat tukang nasi goreng gitu, yang harusnya berjualan di malam hari, di sore hari, tiba-tiba harus jualan di pagi hari ya. Gitu, karena nggak boleh jualan dari jam-jam sadis sih, serius. Itu tuh waktu itu di Kuningan dan Ciawi Gebang pun yang tadinya disebut-sebut sebagai Las Vegasnya Kuningan. Nggak pernah ada matinya gitu ya. Ya tiba-tiba jadi kota mati. Jam 12, jam 2 ya itu. Oh gila sih. kayak kuburan aja gitu. Ngeri lah gitu. Jadi pokoknya mudah-mudahan ke depan tidak lagi sampai terjadi situasi seperti itu. Kalaupun sekarang Om Imron lagi merajalela, itu dia. Mudah-mudahan cepat teratasi gitu ya. Tidak sampai melebar merebak kemana-mana, dan kita tetap masih bisa melakukan kegiatan aktivitas bagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat gitu. Tapi yang jelas tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak gitu. Tetap kita harus melakukan itu. Ya, dan kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terkena. Kemarin juga sempat ada yang kebanjiran ya di daerah Kuningan Timur, terutama di Cibimbing, Cianjur dan sekitarnya. Semoga tetap ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya bencana gitu ya. Dan yang paling penting jangan buang sampah sembarangan. Itu dia, jangan buang sampah. Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke selokan, jangan buang sampah sembarangan. Karena sekecil apapun sampah, kalau misalkan ditabung aja gitu, ditumpuk aja gitu. Ya, kalau kamu tidak bisa buang sampah, telan. Sadis ya, telan itu dia ya, karena gak bisa diuraikan ya, terutama yang styrofoam gitu ya. Iya, itu gak bisa diuraikan, abadi itu. Abadi. Tak ada yang abadi. Oke, Bang, kita pamitan aja Bang. Makasih banget untuk semuanya. Banget, ya, terutama untuk seluruh penonton Prokasma dimanapun Anda berada, dan semoga di episode kali ini kita bisa menyampaikan
dengan penyampaian yang santai, yang baik gitu ke teman-teman gitu, dan teman-teman semoga senang dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Oke. Dadah.